Mengapa orang berhubungan dengan makhluk gaib semacam jin atau setan demi mendapat harta dan kekayaan lewat pesugihan? Jawabannya bisa beragam. Dari keinginan mendapat banyak uang tanpa kerja keras, karena ingin memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, sampai karena frustrasi akibat terjebak nasib yang menikam dengan kejam. Kisah pesugihan berikut ini menunjukkan bagaimana seseorang memilih berhubungan dengan makhluk gaib karena alasan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Naya adalah wanita berusia 30 tahun, yang menjadi anak pertama dari 5 bersaudara. Naya mulai menyadari keluarganya miskin ketika ia lulus SMA, dan tidak bisa melanjutkan pendidikan karena ketiadaan biaya. 4 adiknya waktu itu masih sekolah semua, ada yang masih SD, SMP, juga SMA. Naya tahu, orang tuanya harus montang-manting membiayai sekolah mereka, dan menghidupi keluarga. Ayah Naya bekerja sebagai buruh pabrik, sementara ibu Naya bekerja apa saja sambil menjalani peran sebagai ibu rumah tangga yang memasak dan mengurus rumah. Meski ayah dan ibunya sama-sama bekerja, Naya tahu kehidupan mereka tetap miskin, berkekurangan, dan karena itu Naya juga kerap bertanya-tanya kenapa orang tuanya memiliki banyak anak padahal kondisi hidup mereka pas-pasan. Setelah lulus SMA, Naya sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan, dan bercita-cita menjadi guru. Namun kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan untuk itu. Biaya kuliah mahal, dan orang tuanya tidak mampu. Naya harus mulai mencari kerja untuk mendapatkan uang, untuk membantu ekonomi keluarganya. Semula, Naya terpikir untuk jadi TKW di Arab Saudi, agar cepat mendapat banyak uang, sebagaimana salah satu tetangganya yang bekerja di sana. Namun keinginan jadi TKW di Arab Saudi ditentang orang tuanya. Menurut mereka, Naya sebaiknya bekerja di kota mereka sendiri, agar bisa tetap dekat dengan keluarga. Naya paham maksud orang tuanya, karena bagaimanapun ia anak sulung yang diandalkan orang tua dan adik-adiknya. Naya lalu mendapat kerja sebagai buruh di sebuah pabrik, dengan gaji UMR. Penghasilan itu bisa ia gunakan untuk membantu biaya pendidikan adik-adiknya. Waktu itu Naya masih remaja, sehingga tenaganya juga masih prima. Ia biasa berangkat kerja pagi hari, pulang sore hari, lalu sesampai rumah mengurus banyak pekerjaan rumah, dari menyapu sampai mencuci piring dan baju. Selama bekerja di pabrik, Naya beberapa kali didekati pria teman kerjanya. Namun Naya selalu berusaha menutup diri. Ia belum ingin menjalin hubungan dengan pria, karena menyadari masih punya tanggung jawab yang besar pada adik-adiknya. Naya tidak ingin bernasib sama seperti beberapa temannya yang buru-buru menikah lalu harus mendapat tambahan tanggung jawab berupa anak. Naya sadar belum siap menjalani kehidupan semacam itu, karena tanggungan hidupnya sendiri masih banyak. 5 tahun setelah bekerja di pabrik, Naya menginjak usia 24 tahun. 2 adiknya telah lulus SMA, sementara 2 lainnya sudah duduk di bangku SMP. 2 adik Naya yang lulus SMA itu keduanya laki-laki, yang satu merantau ke luar kota, satunya lagi menjadi pelayan toko. Seiring dengan itu, ayah mereka mulai berhenti kerja karena faktor usia. Sejak itu pula, ayah Naya menyibukkan diri dengan menjadi marbot masjid yang tidak jauh dari rumah. Selama 6 tahun ayah Naya menjadi marbot di masjid, sampai kemudian suatu hari ia meninggal dunia. Warga di kampung mereka berduka dan kehilangan, dan Naya mendapati banyak orang yang melayat serta mengantarkan jenazah ayahnya ke pemakaman. Waktu itu usia Naya 30 tahun, masih bekerja sebagai buruh pabrik, sementara adik-adiknya sudah lulus sekolah semua. Kematian ayahnya bukan hanya menimbulkan rasa kehilangan pada diri Naya, tapi juga menjadi awal petaka yang tidak pernah dibayangkannya. Beberapa bulan setelah ayah Naya meninggal, ada seorang tetangga mendatangi rumah Naya, ditemani 2 petugas kelurahan. Tetangga Naya itu bernama Muki,
dan dia menyatakan bahwa rumah yang ditinggali Naya serta keluarganya selama ini berdiri di atas tanah milik almarhum kakek Muki. Karena itu, Muki meminta Naya serta keluarganya angkat kaki dari sana, karena Muki adalah pewaris tanah tempat rumah keluarga Naya berdiri. Naya dan ibunya kaget mendapati pernyataan itu. Dua petugas kelurahan yang menemani Muki menyatakan bahwa catatan di kelurahan menunjukkan kalau tanah yang ditempati rumah Naya adalah milik kakek Muki. Karena itu, menurut mereka, kalau keluarga Naya tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah itu, maka keluarga Naya harus pergi dari sana. Menurut ibu Naya, tanah yang kini di atasnya ada rumah mereka adalah tanah yang dibeli oleh ayah Naya. Ibu Naya lalu mencari dan menunjukkan surat jual beli tanah tersebut. Namun entah bagaimana, belakangan mereka tetap diminta pergi dari rumah mereka sendiri, karena Muki mengklaim rumah mereka ada di atas tanah miliknya, dan klaim itu didukung oleh petugas kelurahan. Singkat cerita, Naya serta ibu dan adik-adiknya terusir dari rumah mereka sendiri. Mereka lalu mengontrak sebuah rumah sederhana. Peristiwa itu berdampak sangat besar pada diri Naya. Ia tidak hanya merasa kehilangan rumah yang telah menjadi tempatnya lahir dan tumbuh besar, tapi juga merasa teraniaya. Ia kini harus bekerja keras bukan hanya untuk menghidupi diri dan ibunya, tapi juga harus menabung untuk dapat membeli rumah. Dan membayangkan hal itu membuat Naya frustrasi. Butuh waktu berapa tahun ia harus bekerja dan menabung untuk dapat membeli rumah. Sementara upahnya sebagai buruh sebatas UMR yang hanya cukup untuk hidup sehari-hari? Diam-diam, Naya merasakan sakit hati, dan juga dendam. Ia sakit hati pada nasib yang menimpanya, dan ia mendendam pada Muki, tetangga yang telah mengusir ia dan keluarganya dari rumah mereka sendiri. Seiring waktu berlalu, rasa sakit hati dan dendam itu terus berkecamuk dalam diri Naya, hingga belakangan menemukan jalan untuk melampiaskannya. Di pabrik tempatnya bekerja, Naya berteman dengan seorang wanita sesama buruh, bernama Salma. Ketika Naya curhat mengenai nasibnya yang terusir dari rumahnya sendiri, serta dendamnya pada Muki, Salma menceritakan tentang makhluk gaib yang dipercaya dapat membantu manusia. Salma tinggal di sebuah kampung yang berdekatan dengan hutan. Sejak lama, penduduk kampung Salma percaya bahwa di hutan ada sesosok makhluk gaib yang dapat membantu manusia, dengan syarat mau menikah dengannya. Menurut Salma, banyak orang dari mana-mana yang datang ke hutan itu, dan menikah dengan makhluk gaib tersebut, untuk mendapatkan kekayaan atau kesaktian. Karena itu pula, di hutan itu ada seorang juru kunci yang bisa menghubungkan siapapun dengan makhluk gaib yang ada di hutan. Naya tertarik dengan cerita Salma. Naya bertanya apakah membutuhkan tumbal, dan Salma menyatakan makhluk gaib di hutan itu tidak membutuhkan tumbal, karena yang ia minta hanya menikah dengannya. Makhluk gaib itu sepertinya berjenis kelamin pria, dan orang-orang yang mendatanginya juga rata-rata wanita. Seminggu kemudian, setelah memikirkannya masak-masak, Naya menemui juru kunci makhluk gaib di hutan dekat kampung Salma. Juru kunci itu bernama Pak Naim. Kepada juru kunci tersebut, Naya menyatakan tujuannya bahwa ia ingin mendapatkan kekayaan serta ingin membalas dendam pada orang yang telah berlaku jahat pada keluarganya. Pak Naim mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan Naya, lalu ia mengatakan bahwa Naya bisa memperoleh semua yang diinginkan, dengan syarat mau menikah dengan makhluk gaib penunggu hutan. Masa pernikahan hanya akan berlangsung sepekan, dan setelah itu Naya akan mendapatkan kekayaan serta pembalasan dendam yang ia inginkan. Menurut Pak Naim, begitu Naya telah menjalani masa pernikahan selama sepekan itu, ia dapat keluar dari hutan dengan membawa sebuah tas berisi emas dan uang. Sementara pembalasan dendam akan dilancarkan secara gaib. Pak Naim mengatakan, yang jelas, orang yang jahat kepadamu akan mendapat pembalasan setimpal. Di hari yang telah ditentukan, Naya pun bersiap untuk menjadi pengantin, dan siap menyerahkan dirinya kepada makhluk gaib penunggu hutan. Waktu itu malam hari, dan Naya telah mengenakan gaun panjang hitam, sebagaimana yang diminta juru kunci. Lalu Pak Naim mengantarkan Naya menuju ke tengah hutan,
untuk menemui makhluk gaib yang akan menikah dengannya. Pak Naim membawa obor untuk menerangi jalan mereka. Di tengah hutan itu ada semacam rumah kuno, yang menggunakan obor-obor menyala sebagai penerangan. Pak Naim menuntun Naya menuju rumah itu, lalu membawanya masuk. Di dalam rumah ada seorang pria berwajah datar dengan aura menakutkan, namun wujudnya seperti manusia. Pak Naim berbicara pada pria itu beberapa saat, dan kemudian pergi meninggalkan rumah. Setelah Pak Naim berlalu, pria berwajah datar itu berkata pada Naya bahwa dia siap memberikan semua yang diinginkan Naya. Lalu pria itu meraih lengan Naya, dan membawanya ke sebuah kamar. Ketika pintu kamar itu terbuka, Naya mendapati sebuah ranjang besar di sana, dan ia tahu bahwa saatnya telah tiba. Ia akan menyerahkan dirinya pada pria yang sebenarnya makhluk gaib itu, demi memperbaiki nasib dan membalas dendamnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.